ketika seseorang ingin beribadah dengan baik, maka salah satu caranya adalah belajar fikih dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Aliyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar ke dalam studi ilmu fikih. Namun sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam syariat Islam terdapat 3 hal yang sangat urgen dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 3 hal ini wajib diketahui oleh kita sebagai umat Islam. 3 hal itu adalah ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Ilmu tauhid adalah ilmu yang berhubungan tentang dasar-dasar keimanan kita sebagai umat Islam. Pengetahuan tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan tentang para malaikat, pengetahuan tentang para rasul, pengetahuan tentang kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para rasul, pengetahuan tentang hari akhir, dan pengetahuan tentang qada dan qadar, semuanya dibahas dalam ilmu tauhid. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang berhubungan dengan pendidikan dan penyucian jiwa, seperti pengetahuan tentang bagaimana seseorang harus berperilaku jujur, harus menjaga amanat, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, larangan berdusta, larangan berkhianat, dan bagaimana seseorang menyucikan jiwanya agar dirinya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua dibahas dalam ilmu akhlak. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang kemudian disebut dengan fikih ibadah, dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan fikih muamalah. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih pentingnya belajar ilmu fikih? Ada sebuah novel karya Ibnu Tufail yang berjudul Hai Ibnu Yaqdhan. Novel ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Hai, yang sejak kecil dia tidak pernah bertemu dengan manusia satupun. Dia sejak kecil diasuh oleh seekor rusa, yang kemudian setelah ia dewasa, dia berpikir dengan menggunakan akal pikirannya hingga dia sampai pada pengetahuan tertinggi, yaitu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Tuhan. Ini menunjukkan bahwa manusia dengan pikirannya sendiri mampu untuk mengetahui adanya Tuhan. Seperti filosof Yunani kuno Aristoteles, sebelum datangnya agama Islam dan Kristen pada saat itu, dia sudah mampu mengatakan bahwa ada yang disebut dengan al-mufad mover, suatu penggerak yang tidak tergerakkan. Nah, namun Hai Ibnu Yaqdhan ketika pengetahuannya sudah mencapai kebenaran yang hakiki tentang Tuhan, akalnya tidak mampu untuk menjawab bagaimana cara seseorang berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Maka dalam hal ini manusia membutuhkan bimbingan wahyu untuk mengetahui bagaimana caranya berterima kasih kepada Tuhan, atau dalam bahasa Islam disebut dengan ibadah. Dan tidak akan bisa seseorang untuk beribadah dengan sempurna tanpa melalui pembelajaran dalam ilmu fikih. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang ingin beribadah dengan baik, maka salah satu caranya adalah belajar fikih dengan baik. Kita lanjut teman-teman. Secara bahasa, fikih terbentuk dari kata fikhun yang artinya al-fahmu, yang berarti pemahaman.
Atau ada juga ulama yang mengatakan bahwa fikih itu secara bahasa berarti fahmun amik, pemahaman yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang ingin belajar ilmu fikih, maka dia harus mengerahkan seluruh potensi akalnya untuk mengetahui kebenaran tentang fikih. Sedangkan secara istilah, pengertian fikih dari masa ke masa mengalami perkembangan. Dalam fase awal pembentukan ilmu fikih, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud fikih adalah pengetahuan manusia mengenai hak dan kewajibannya. Jika kita mengikuti pendapat pengertian fikih menurut Abu Hanifah, maka fikih sangatlah luas. Dia mencakup akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, atau dalam bahasa ulama disebut fikih akbar. Selanjutnya ada pengertian fikih yang lebih aplikatif. Pengertian ini diajukan oleh Imam Al-Amidi. Beliau berpendapat bahwa fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Atau ada juga ulama yang memberikan definisi fikih itu secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ilmu tentang hukum syara yang bersifat amaliyah yang cara mendapatkannya melalui proses ijtihad. Ijtihad itu artinya mengerahkan potensi akal untuk mencari kebenaran. Di sini kita dapat mengetahui bahwa untuk mendapatkan ilmu fikih kita tidak bisa melihat langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak bisa langsung diaplikasikan. Maka perlu pemikiran, perlu sebuah cara berpikir tentang ayat-ayat Quran dan nas-nas hadis, yang kemudian dari ayat dan hadis itu kita dapati ilmu yang aplikatif, ilmu yang amaliyah. Seperti contoh dalam Al-Quran disebutkan hanya aqimus sholah, dirikanlah sholat, tapi tidak dirinci bagaimana cara melakukan sholat, bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud. Kesemua caranya itu dibahas dalam fikih, tidak dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah hanya memberikan perintah untuk menjalankan sholat, sedangkan tata cara pelaksanaan sholatnya dibahas dalam ilmu fikih. Adapun ruang lingkup pembahasan ilmu fikih adalah tentang dua hal yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau disebut fikih ibadah. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau disebut dengan fikih muamalah. Adapun hukum-hukum yang dibahas dalam fikih, kita sudah ketahui ada hukum yang disebut hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh, dan hukum haram. Wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu pekerjaan yang mendapatkan pahala ketika dikerjakan dan mendapatkan siksa ketika ditinggalkan. Sedangkan sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu pekerjaan yang mendapatkan pahala apabila dilakukan dan tidak mendapatkan siksa ketika ditinggalkan. Sedangkan mubah berarti ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, pekerjaan yang tidak mendapatkan pahala kalau dikerjakan dan tidak juga mendapatkan siksa apabila ditinggalkan. Sedangkan makruh berarti ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, sesuatu pekerjaan yang jika dilakukan tidak mendapatkan dosa dan ditinggalkan dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan haram berarti ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi, pekerjaan yang mendapatkan siksa apabila dilakukan dan mendapatkan pahala apabila tidak dilakukan.
Adapun objek pembicaraan ilmu fikih adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani dengan kewajiban untuk menjalankan hukum Islam. Syarat-syarat seseorang disebut mukallaf itu pertama adalah balik, berakal, dia dalam kondisi sadar, dan terakhir dia sudah memeluk agama Islam. Jadi ketika ada orang yang belum balik, dia tidak wajib melakukan hukum Islam. Dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Begitupun ketika orang yang akalnya terganggu seperti orang gila, dia tidak wajib melakukan ibadah. Atau dia sudah balik, dia berakal tapi bukan orang Islam, maka dia tidak diberi kewajiban, tidak dibebani untuk menjalankan syariat Islam. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.